Baik, berikutnya kami persilakan Pak Khairul untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab nanti oleh Abi Pantun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, simpel aja. Sholat itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana definisinya apa sholat itu yang khusyuk gitu. Demikian, terima kasih. Definisi sholat khusyuk, Abi. Silakan Abi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi tadi nyinggung, boleh mantun dulu kan, boleh kan? Boleh lah Abi, boleh. Ngemil kentang di atas perahu layar. Cakep. Sama Bu Nia orang Tanjung Barat. Cakep. Urusan utang harus dibayar, nggak kelar di dunia, kebawa urusan akhirat. Nauzubillah. Kemari bab sholat nih ya. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya memberikan beberapa kriteria untuk masuk kategori orang yang bisa sholat khusyuk. Yang pertama, bahasa beliau tafahumul makna. Mohon maaf, hudurul qalbi, menghadirkan hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tafahumul makna. Untuk bisa kita masuk kriteria sholat khusyuk, memahami maknanya. Tangan ngangkat, ya, lisan ngucap Allahu Akbar, hati nerjemahin Allah Maha Besar. Di saat mulai sholat, lisan ngucap inna sholati, hati berkata sungguh sholatku. Wa mahyaya, hidupku. Mulut ucap wa mamati, hati nerjemahkan matiku. Lillahi rabbil alamin, lisan berkata, hati menerjemahkan untuk engkau ya Allah. Nah, itu tafahumul makna. Tapi kadang-kadang juga jujur, kebangetan memahami makna, lupa udah rokat berapa ya ini. Iya, hudurul qalbi, tafahumul makna, zatul haibah. Yang ketiga, ada rasa betul-betul terasa takut dan harapan yang penuh kepada Allah. Nah, untuk bisa merealisasikan yang jalan paling aman, tadi sempat saya singgung, terima kasih pertanyaannya, nggak ada lain kecuali berjamaah. Kenapa? Tolong nih ya, di saat berjamaah, ini dikutip oleh Syekhul Imam wa Barakatul Anam Al-Habib Abdullah Sahibur Ratib dalam kitab Nasaihud Diniyahnya. Beliau kutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, begitu sholat di Masjid Jami Al-Barakah, itu Allah periksa, utus malaikat buat yang pada sholat. Diperiksa yang paling depan dulu imamnya. Mic bagus, makmum para pejabat, sop kedua ada mitoha. Di belakang sopnya ada titiwan. Ini godaan imam kadang-kadang, mic bagus, di shot sama kamera, masuk TV, takbir yang biasanya datar, udah kayak orang 17 tahun di Mekah. Allahu Akbar. Sholat maghrib abong-abong di shot sama TV One, Pak. Biasanya suruhnya langganan, trikul, kuliah, kulhu, ini langsung. Yasin. Punten, kira-kira sholat kalau gitu ikhlas apa riya? Malaikat laporannya Allah, imamnya riya ya Allah, coret, jangan dicoret. Kenapa? Berjamaah. Kamu periksa lagi yang kedua, mana? Tuh coba periksa hati para makmumnya. Diperiksa makmumnya ini. Ya Allah, nggak sanggup deh ya Allah. Kenapa? Badan mereka boleh di masjid, tapi kenapa? Hati mereka ada suling, ada peniti, mereka berpaling ke lain hati. Mohon maaf, kira-kira kholat begitu khusyuk apa enggak? Coret kata malaikat, jangan, mereka berjamaah. Lantas apa lagi? Periksa yang ketiga, tajwid bacaannya, tajwidnya. Nah, ini bab sulit nih, karena tajwidul Quran ini enggak gampang. Kedengeran yang pojokan, alhamdu kalkamdu, alamin ngalamin. Malaikat laporan lagi, ya Allah aku periksa tajwidnya, gimana nggak sanggup deh ya Allah. Kenapa? Kui cucur anget-anget, hancur banget ya Allah. Tuh. Kata malaikat, coret ya Allah. Jangan dicoret, jangan. Kenapa? Berjamaah. Pak, Bu, hebat gak berjamaah tuh? Ya Allah, ini kesalahan yang sering kita lakukan loh Pak. Dilarang, lantas gimana?
periksa yang terakhir. Kenapa? Barisannya. Apaan? Kira-kira kalau sholat di rumah, di kamar sendirian punya barisan apa enggak? Tapi kalau berangkat ke Masjid Jami Al-Barakah punya barisan apa enggak? Doanya biar bisa terlaksana barisan, yuk amalin doanya ya. Saya kasih tahu nih, mau enggak? Ini berdasarkan ilmu kirata yang dikira-kira tapi nyata. Allahumma paksain. Wa males-males tinggalin. Masya Allah. Nah ini endingnya nih, Ustaz Sofyan. Gimana tuh Ustaz? Endingnya, kan tadi saya bilang ilmu kirata, dikira-kira tapi nyata. Bu, ternyata diperiksa imamnya walaupun dia alim, pinter, berilmu. Sebelum takbir imam mesenin, saw wa'tadilu, istaw wa'tadilu. Artinya, wahai para makmumku, tolong luruskan, rapatkan barisannya. Karena meluruskan dan merapatkan merupakan kesempurnaan dalam sholat kita. Makmum di hati ucap, siap imam, sami'na wa ata'na. Diperiksa barisannya, laporan. Ya Allah, imam boleh riak. Ya Allah, hati makmum boleh melamun. Ya Allah, tajwid boleh hancur. Aku periksa barisan Allah. Kenapa? Nggak sanggup ya Allah. Kenapa? Ke Cikampek, naik mobil bis. Perfect, habis. Jadi gimana? Terima semuanya. Karena mereka termasuk kategori orang yang khusyuk dalam sholat. Amin, amin, Masya Allah. Terima kasih Abi Pantun, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang, termasuk dalam golongan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan juga terus memperbaiki kualitas sholat kita. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.